pray from home. Dan mari kita bersyukur, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyanyikan bersama-sama, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami. Terima kasih oh Yesus, Kau baik, sungguh baik. Haleluya. Pertolongan-Mu, pemeliharaanmu sungguh nyata. Haleluya. Berfirman buat kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu menguatkan, mengingatkan, meneguhkan, menegur, dan menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabda buat kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita berjumpa lagi. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, malam ini saya akan sharing tentang mengatasi rasa tertolak. Ya, pengalaman ditolak dan tertolak pernah dialami semua orang. Dan nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Di dalam Alkitab ada. Dan yang namanya ditolak atau tertolak nggak bisa dihindari. Kita berbuat baik pun bisa ditolak. Kita nolong orang lain, kita bisa ditolak. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut ditolak. Kita nggak siap, bisa datang. Kita siap, kita pun bisa ditolak. Dan jangan sakit hati kalau kita ditolak. Kita baca dari Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ternyata penolakan tidak selalu dari orang yang jauh, bukan dari orang yang tidak kenal dengan kita, tapi dari orang yang kenal dengan kita, dekat dengan kita. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yang paling penting adalah kita diterima Tuhan. Kita ini diterima oleh Tuhan apa adanya. Bukan karena kita ini ada apanya. Jadi bukan karena keistimewaan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena segala sesuatu yang layak diterima oleh Tuhan. Tuhan kita ini menerima kita apa adanya. Sekalipun orang-orang yang terkasih dengan kita, sekalipun orang-orang yang terdekat dengan kita menolak kita. Jadi pengalaman ditolak, merasa tertolak, itu bukan hanya saudara saja yang mengalami. Orang lain pun bisa mengalami. Saudara mungkin mencoba melamar gadis yang Anda sukai, cintai, dan ternyata ditolak oleh orang tuanya. Jangankan ditolak oleh orang tuanya, bahkan ketika saudara berkata I love you, itu pun bisa ditolak. Nah saudara, kita mau belajar mengatasi rasa tertolak. Ternyata sebelum kita ini ditolak, kita ini bisa mengalami minder. Minder itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rendah diri. Menganggap diri kita ini rendah. Dan saudara, ketika kita minder, sebetulnya kita menghina Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita ini baik adanya. Tuhan mau kita melakukan pekerjaannya yang mulia. Jadi, kalau kita ini minder, kita ini rendah diri, berarti kita merasa nggak layak. Dan artinya kita menghina Tuhan. Mari kita belajar melihat diri kita seperti Tuhan melihat. Baik adanya. Dan kekasih Tuhan, saat kita ditolak, memang kita bisa jadi minder. Tapi itu bukan menjadi alasan supaya kita tidak berubah. Itu bukan alasan supaya kita ini bisa berbuah. Jadi kalau kita ini ditolak, harusnya kita berubah. Dan memang saat kita minder, harga diri kita anjlok. Kita nggak mau lagi. Pengalaman ditolak, pengalaman dipermalukan, pengalaman dipersalahkan, pengalaman difitnah, pengalaman disingkirkan, membuat kita bisa minder, membuat kita bisa anjlok harga dirinya. Yang pertama, berbicara mengenai minder. Kita bisa minder sebelum ditolak. Tapi setelah ditolak pun kita bisa minder. Nah,
pengalaman tertolak itu yang akan kita pelajari. Yang kedua, pengalaman tertolak. Tertolak itu nggak enak, tentu. Dan yang namanya pengalaman tertolak itu tidak enak. Dan pengalaman tertolak itu memang menyakitkan. Dan ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang sudah pernah mengalaminya. Kita lihat ada beberapa contoh. Kita lihat Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 4, kemudian ayat yang ke-8. Saudara bisa nanti lihat dari Kejadian pasal 37 secara menyeluruh karena cerita ini asik. Dan nanti lompati pasal 38 karena itu kisah yang lain. Lalu nanti pasal 39 sampai pasal 50 berbicara tentang Yusuf. Wow, sungguh luar biasa. Ada beberapa pasal berbicara mengenai Yusuf. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pengalaman ditolak, pengalaman dibenci. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yusuf pernah mengalami ditolak, tetapi dia membereskan dirinya. Bukan hanya Yusuf ditolak, dibenci, tetapi akhirnya dijual. Dan lewat peristiwa itu, rencana Tuhan dibukakan. Jadi hari-hari ini kalau saudara merasa dikucilkan, ditolak, disingkirkan, direndahkan, jangan berkecil hati, jangan mengasihani diri, tapi mulai koreksi diri. Mungkin ada salah di dalam hidup kita. Kalau ada salah dalam hidup kita, cepat bertobat. Tapi kalau kita sudah hidup benar, terus dalam relnya Tuhan, hidup benar, maka sarana penolakan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita dipromosikan Tuhan. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, hal yang kedua, belajar dari Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 11, saya bacakan 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dan saudara tahu, Daud ternyata ayat 12 ini dijelaskan dengan luar biasa. Saya bacakan. Kemudian disuruh nyala menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dari 7 saudara, Daud sudah memperlihatkan dirinya di hadapan Samuel, tapi Samuel diberitahu oleh Tuhan, bukan mereka semua yang akan aku pilih, karena aku pilih orang yang memang benar-benar aku mau pilih. Ayat 13 dari 1 Samuel 16. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Waktu itulah Daud diurapi oleh Tuhan. Pengalaman ditolak oleh orang tuanya, disingkirkan, hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, kata kakaknya. Tetapi dia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Saudara, Musa pun ditolak, merasa tertolak. Dalam Keluaran 3 ayat 10-13. Jadi sekarang pergilah
aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ada perasaan rendah diri dalam kehidupan Musa. Musa merasa nggak mampu. Musa merasa nggak mampu bekerja. Dan ini dimulai dari karena Musa kurang mengenal Tuhan dengan benar. Dan Musa juga merasa dia kurang otoritas, kurang wibawa. Sampai-sampai dia harus membawa Harun untuk menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Jadi Musa mendapat pesan dari Tuhan, dan Musa berkata kepada Harun, Harun yang menyampaikan kepada umat Tuhan yang dia pimpin. Saudara, Musa menyadari dia kurang pandai bicara. Ada banyak kita menyadari kekurangan, tetapi seringkali kita ini merasa minder. Dan ini yang harus kita lakukan sekarang. Mengatasi rasa tertolak. Jalan keluarnya. Penolakan bisa terjadi setiap saat. Baik saat yang terduga maupun tidak terduga. Dan mari kita belajar untuk mendekat dan mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan hanya tahu Tuhan. Bukan sekedar beribadah tiap minggu. Tetapi lebih mengenal Tuhan dengan benar. Kemudian kita mulai belajar memperbaiki diri. Jadi jangan minder dan tidak buat apa-apa. Jangan menyerah dan tidak buat apa-apa. Tetapi mulai memperbaiki diri. Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku ubah? Sehingga kita ambil komitmen. Mau berubah dan berbuah. Lewat buah kehidupan kita, kita menjadi orang yang berdampak. Dan tentu saja kita mau dan siap ditegur dan dinasehati. Kesimpulannya, jangan takut tertolak, bersiaplah mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap kekasih Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami dalam Pray From Home dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa biar setiap kami yang mendengar, kami belajar, sekalipun kami ditolak, kami disingkirkan, disisihkan, diabaikan, tidak dipedulikan, diremehkan, dan difitnah serta diperlakukan hal-hal yang buruk lainnya. Kami percaya Tuhan menyambut kami, Tuhan menerima kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan membela kami. Dan malam ini kami mau belajar untuk semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik, lebih benar, dan mata kami tertuju kepada Tuhan. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak yang sedang ujian, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat khusus, kepandaian, kecerdasan, kecermatan, ketepatan di saat mereka mengerjakan tugas mereka, dan ketika mereka belajar, Tuhan memberikan daya ingat yang tajam, daya ingat yang kuat. Dan kami percaya anak-anak Tuhan bersinar menjadi bintang di kelas-kelas mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang melayani pekerjaan Tuhan maupun yang bekerja setiap hari. Kami berdoa, baik yang melayani pekerjaan Tuhan, baik yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pemimpin di bidang pekerjaan apapun, baik di dunia finansial, di dunia perbankan, di dunia keuangan, dan di dunia farmasi, di toko, di apotek, di gudang, di tempat-tempat di mana mereka berada, di pabrik-pabrik, di dunia peternakan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri-industri yang lain.
Kami berdoa ya Tuhan, bahkan di dunia transportasi, dunia pariwisata, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kami berdoa ya Tuhan. Setiap kami yang menjaga diri kami dengan protokol kesehatan dengan benar dan baik, Tuhan melindungi, menyertai. Bahkan kami percaya, dimanapun kami bekerja dan kami melayani, Tuhan sudah memberikan kuasa, otoritas, wibawa, urapan khusus. Bahkan Tuhan memberkati dengan cara yang khusus buat setiap kami. Sehingga setiap kali kami melangkah dari rumah kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa, sangat indah, sangat baik. Dan kami pasti mengalami pertolongan demi pertolongan serta hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Bu Padma yang di Gudoh yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat Bu Rahayu yang sedang mengalami sakit di paru-paru dan jantungnya, Tuhan menjamah kesehatannya. Kami berdoa buat Pak Selamat di dalam penyakit stroke-nya, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkannya. Kami menyerahkan Pak Daud yang sedang mengalami diabetes dan penglihatan yang berkurang, Tuhan menjamah kesehatannya. Kami berdoa buat saudara Lukas dari sakit pneumonia, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami asam lambung, yang sedang mengalami sakit di jantungnya, di parunya, di ginjalnya, dan di organ-organ tubuh yang lain, juga termasuk yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negeri Indonesia dan daerah di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan sudah memberikan hikmat, otoritas, wibawa kepada Presiden kami Jokowi. Kami juga berdoa buat Bupati di mana kami tinggal, di Banyuwangi, dan buat Bupati, Wali Kota di mana saudara kekasih kami tinggal, semuanya kami berdoa. Biarlah pemimpin-pemimpin kami makin berhikmat, makin bijaksana. Dan kami berdoa untuk proses vaksinasi di daerah kami masing-masing semakin dipercepat, semakin banyak vaksinator yang melayani, dan distribusi vaksin dari Jakarta sampai ke daerah-daerah kami semua dapat terdistribusi dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, aparat TNI dan Polri mereka menegakkan keamanan, ketertiban, Tuhan memberikan hikmat, otoritas, wibawa buat mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudaraku yang melayani sebagai TNI dan Polri, Tuhan memberikan pertolongan buat mereka, perlindungan buat mereka. Karena mereka menghadapi serangan-serangan dari si jahat juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hari demi hari kami makin mengenal Tuhan, makin melekat dengan Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa buat saudara-saudariku yang ada di luar negeri, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka pula. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan menyertai saudara. Haleluya.